Oke, horas teman-teman semua. Hari ini kita akan marsiajar surat Batak Toba atau belajar aksara Batak ya. Jadi ini ada dua gambar. Dua gambar ini contoh dari aksara Batak. Kalau teman-teman ingat, ini adalah cap atau stempel dari Sisingamangaraja ke-12 pada saat itu. Oke, kita akan lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke aksara Batak Toba. Jadi dalam aksara Batak Toba kita itu mengenal yang dinamakan dengan indung surat ya, atau inani surat atau induk surat, induk aksara, huruf utama dalam bahasa Batak. Apa saja hurufnya? Nah, ada H, Na sampai dengan Nya ya. Semua itu berakhiran A. Lalu apa ini yang ditulis dengan warna merah? Ini adalah huruf tambahan karena aksara Batak itu tidak mengenal huruf ini sebetulnya. Tapi karena untuk menulis bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, misalnya bahasa Jawa, Mbak, ya, atau bahasa nama orang, misalkan Kalisa, dan lain sebagainya ya, maka ada huruf-huruf tambahan ini, seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau misalkan nanti kita mau menulis nama? Kan ada kata yang menggunakan huruf vokal lain gitu. Misalkan hi, ni, ri, ru, dan sebagainya. Kita juga dalam aksara Batak mengenal yang dinamakan dengan anak misurat. Nah, fungsinya nanti itu untuk memberikan bunyi huruf. Bunyi huruf lain. Itu ya. Kita lihat contoh. Anak misurat. Anak misurat dalam surat Batak ada 5, hatadingan, haluan, saringar, haboratan, dan singkora. Semuanya ini untuk merubah bunyi dari indung surat tadi ya. Hatadingan merubah bunyi E, haluan menjadi O, lalu saringar memberi bunyi eng, haboratan U, dan singkora I. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya mudah. Seumpama kita ingin menuliskan huruf atau bunyi re, ya kan? Re. Maka kita tinggal menuliskan indung surat bawah, kita beri hatadingan di kiri atas. Nah, di kiri atas, maka ini dibaca menjadi re. Selanjutnya, begitu juga dengan haluan. Misalkan kita ingin menulis to, ya kan? Maka indung surat ta kita beri haluan di bawah, kan? Dito. Lalu saringar gimana? Saringar itu misalkan kita menulis bang, ya kan? Maka kita tulis indung surat ba ditambah dengan saringar di kanan atas. Jangan terbalik ya, antara hatadingan ini di kanan di kiri atas, lalu untuk bang itu di kanan atas. Oke, demikian juga selanjutnya. Misalkan kita menulis tu, di, maka kita tulis ta, lalu diberi haboratan u, demikian juga dengan di, da, kita beri singkora. Jadi mudah ya, sudah paham ya sekarang ya, bagaimana untuk berubah bunyi dari indung surat tadi. Nah, lalu apa fungsi dari pangolat dan pangiris ini? Fungsi dari pangolat dan pangiris ini adalah istilahnya mematikan bunyi dari indung surat. Kita langsung ke contoh aja ya, supaya lebih mudah. Itu kan kita belajar dari contoh sebetulnya. Nah, misalkan makan. Ini kita menggunakan pangolat. Seperti apa? Nah, udah. Berarti kita tinggal menuliskan ya, lalu ka, lalu na. Nah, ini kan dibacanya makana. Betul atau tidak? Makana. Nah, untuk menghilangkan huruf A ini, ya, untuk menghilangkan huruf A atau menjadi makan,
tinggal kita berikan pangolat di sini, di akhirnya. Nah, ini menjadi makan. Mudah ya, ternyata ya fungsi dari pangolat itu ya. Kita coba satu kali lagi contoh ya. Siram. Misalkan, biar mudah, kita misalkan pakai kata siram. Oke, bagaimana menulis kata siram ini? Kita mudah saja, kita tulis sa, ya. Tadi kita sudah belajar kan mengubah huruf bunyi atau anak nih surat, maka sa kita beri dengan singkora jadi si, lalu kita ra, lalu ma, kita berikan pangolat tadi supaya dibaca menjadi siram. Mudah ya. Lalu bagaimana dengan pangiris? Nah, pangiris itu fungsinya sama dengan pangolat, hanya saja digunakan apabila di akhir kata sebelum yang dimatikan adalah huruf vokal lain seperti e, o, u, i. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, misalkan ya, kita pakai contoh. Mutir. Mutir ya, misalkan. Maka kita menulisnya mudah, yaitu dengan huruf ma, ya kan? Huruf ma tadi, lalu kita beri haboratan jadi mu, lalu ta, ya kan? Lalu kita beri sikora, lalu ra, kita beri pangolat. Nah, awalnya kita kita berpikir cara menulisnya seperti ini, mutir. Sedangkan ini itu salah, teman-teman. Nah, ini penulisan yang salah. Mengapa salah? Mengapa ini salah? Karena sebelum huruf yang dimatikan adalah huruf selain A. Nah, kita lihat nih. Nah, ini. Sebelum yang diberi pangolat ini huruf I, maka penulisan yang benar adalah mu, ta, kita beri ra, nah, utara. Nah, untuk mengubah menjadi mutir, kita beri pangiris tadi. Inya, pengubah bunyi i atau singkoranya kita tulis di sini. Lalu kita beri pangiris. Nah, inilah tadi pangiris ini. Mutir. Karena apa? Karena sebelum huruf yang dimatikan tadi bukan A. Kita contoh sekali lagi. Misalkan mudik, ya kan? Mudik. Nah, untuk menulis mudik ini sederhana, teman-teman. Seperti tadi, kita pakai pangiris. Mengapa pakai pangiris? Karena sebelum huruf yang harus dihentikan atau dimatikan adalah huruf I. Maka kita tulis ma, kita beri haboratan, mu, lalu kita tulis da, lalu kita tulis ka. Tetapi penulisan singkoranya ada di sini. Karena kita menggunakan pangiris tadi. Udah ya, menggunakan contoh ya. Nah, itu dasar penulisan aksara Batak hanya itu, teman-teman. Jadi menghafalkan indung surat tadi, lalu menghafalkan anak nih surat, dan cara penggunaan pangolat dan pangirisnya. Langsung aja kita masuk ke contoh lebih mudah lagi. Oke, selanjutnya. Nah, contoh yang lebih
untuk mudah memahami, kita lihat ini bima, ya kan? Maka kita menulis ba, ya, kita beri dengan singkora, ya, i, maka dibaca bi, lalu ma. Ya, tuh. Lalu kita menulis nova. Bagaimana? Nah, untuk merubah ini jadi O bagaimana? Menjadi no. Nah, ternyata di sini harus diberikan haluan. Setelah diberikan haluan, barulah ini menjadi no. Oke. Nah, baru ini pa. Sudah betul. Reni, ra, diberikan hatadingan menjadi re, na, diberi dengan singkora menjadi ni. Nah, baru kita sekarang belajar tadi ya, pangiris tadi. Karena pangiris tadi itu sering lupa ya, kalau kita tidak sering latihan, kita akan sering lupa. Nah, kalau kita tidak belajar pangiris atau kita lupa pangiris, kita akan menuliskan arum itu seperti ini. A, ra kita beri dengan haboratan, lalu ma kita beri pangolat. Ini salah. Kita kan tadi sudah belajar. Jadi yang benar adalah memberikan haboratan atau bunyi u di akhir. Atau kita kenal tadi namanya adalah pangiris. Mengapa kita pakai pangiris bukan pangolat? Ingat, karena sebelum huruf yang dimatikan atau dihentikan bunyinya adalah huruf vokal selain A, yaitu U. Lanjut juga dengan Karim, sama dengan Arum ya. Kalau kita menulisnya di sini, akan menjadi salah. Karena tadi ya, sebelum huruf yang dihentikan bunyinya atau dimatikan adalah huruf selain A. Maka penulisan yang benar adalah K, Ra, huruf Ra, lalu huruf Ma, tapi kita beri pangiris, Kaka, Ri. Nah, Karin. Sekian ya. Oke, kita coba lagi. Belajar lagi. Kita menulis kata lain. Coba ya. Kita acak supaya latihannya apa ya? Mencoba mengingat lagi nanti pangolat, pangiris, terusnya ya. Buyung, penulis buyung bagaimana? Kaba, kita beri haboratan u nih, lalu ya kita beri haboratan dan saringar di atas kanan atas. Baca buyung. Batak, kalau Batak ini menggunakan pangolat atau pangiris? Kan mematikan huruf K nih. Kita pakai pangolat karena di depan huruf K adalah huruf A. Seperti itu. Maka kita tulis saja ba, ta, langsung K. Karena ada pangolat tadi. Gimana sih haloho? Ini cukup mudah ya, karena kita hanya tinggal memberikan anak nih surat pada setiap indung surat, ya kan? Nisa kita beri singkora maka menjadi si, ha, ini hanya indung nih surat, lalu la kita beri haluan maka menjadi lo, ha kita beri haluan juga menjadi si haloho. Nah, itu tadi. Kembali lagi kita coba belajar pangiris, ya kan? Bagaimana ini penulisan turnip? Berarti kita bagi dua. Betul dong? Kita bagi dua. Penulisan dari turnip ini. Nah, kita tulis tur dulu. Turnip. Nah, hati-hati. Haboratannya bukan kita tulis di huruf ta, tetapi di huruf ra. Nih, karena tadi untuk menghentikan huruf ra-nya itu, bunyi huruf ra itu. Jadi R. Bikin dengan nip ya. Nip. Jadi singkorannya kita tulis di setelah huruf
pa. Kita pakai pangiris. Resya. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang salah tidak dengan penulisan resya ini? Nah, kan dibagi dua ya. Ada yang salah tidak dengan penulisan resya? Nah, betul. Yang salah adalah seharusnya penulisan h tandingan ini bukan di huruf re-nya. Jadi, ba, lalu za, kita matikan kan jadi z ya. Lalu kita tulis h tandingannya di sini. Nah, ini yang benar. Res, baru ya. Inilah yang benar. Penulisan dari resya. Oke. Kalau tadi teman-teman sekilas sudah bisa melihat kesalahan dari penulisan resya ini, berarti sudah mulai ingat ya dengan penggunaan pangiris tadi. Lanjut, kita masih latihan. Sekali lagi, terakhir ya. Kita latihan. Amalia. Oke, ini kita pisah berarti ya. Tapi huruf yang sebelum dihentikan ini A. Kita cukup pakai pangolat. Sudah benar ya? A, mal, ya kan ini la, tapi diberi pangolat, maka jadi L, amal, ya. Nah, selanjutnya ada yang salah tidak dengan nama Kalisa ini? Nah, kan tadi ada huruf tambahan dalam surat Batak, K ya, K ini. Lalu, surat Batak tidak memiliki sa, maka penulisannya adalah kita bagi. Seperti ini. Nah, lisha, ya kan? Maka ada yang salah tidak dengan penulisan ini? Ada. Ini K. Ini la, tapi karena ada pangiris di sini, maka si koranya ini diletakkan di sini. Kalis. Kalis, sudah benar ya? Kalis. Kalis. Nah, ini tidak perlu ada penggunaan ini di sini. Jadi langsung ke sini. Kalis. Nah, oke. Lanjut. Kita ke penulisan Gustin. Ya. Gustin Saptarani. Ya, betul ya. Kita berarti kita bagi lagi. Nah, ini kalau Gus gini penggunaannya berarti pangiris. Karena apa? Karena sebelum huruf yang dihentikan adalah huruf vokal selain A. Maka ga kita beri sa, lalu haburatannya kita taruh di huruf sa ini. Jadi dibacanya Gus, Tin, Sap, Rani. Oke. Lagi, kita sekarang belajar yang terakhir, Yudi. Nah, ini mudah ya. Ya, kita beri haburatan, lalu da, kita beri singkora tadi, pengubah huruf I, menjadi Yudi. Wi, ja, nar. Nah, nar ini menggunakan pangolat. Kenapa pakai pangolat? Karena huruf A, lalu ko. Oke, sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila teman-teman ada yang memiliki pemahaman lebih, mari kita belajar bersama, karena saya juga masih harus banyak belajar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa belajar mungkin dengan menulis nama sendiri dulu. Sekian dan terima kasih, Horas.